calon menteri, calon pangeran, calon gubernur, mereka pilih iman. Mereka pilih iman. Padahal dia itu calon pewaris kerajaan. Masing-masing mereka sembunyikan imannya. Saling mereka juga tidak tahu yang lain sudah beriman. Tapi ketika ada acara besar, event kerajaan, ketika itu disuruh dia menyembelih sembelihan sesembahan kepada selain Allah, tidak mau pemuda pertama. Kenapa kau tidak mau? Ternyata ketika ditanya, dia mengatakan Rabbku melarangku. Dia sudah punya Allah Subhanahu wa ta'ala, tangkap, masuk penjara. Giliran kedua terjadi hal yang sama. Sudah 2 orang. Akhirnya beberapa orang ngumpul dalam penjara, baru dia tahu ternyata masing-masing sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan tawaran murtad, kembali kepada keyakinan ideologi yang salah, atau mereka dihukum mati. Ternyata mereka pilih hukuman mati. Ini pemuda luar biasa, tidak mengantongi ijazah pesantren, tidak rutin ngaji, tidak mengantongi ijazah doktoral perguruan tinggi Islam, tapi mereka berani bertaruh dengan imannya. Keputusan hukuman mati diambil, tapi yang ibu-ibu ke pihak keluarga kerajaan tidak tega anaknya dihukum mati. Maka malam hari dilepas. Larilah mereka meninggalkan istana, ketemu dengan seorang di perjalanan yang membawa anjing. Kemudian berkomunikasi, maka ternyata ini orang beriman juga. Sepakatlah mereka ke gua dan tinggal di situ bersembunyi. Ditidurkan Allah 300 tahun lebih. Maka disebutlah dia pemuda Ashabul Kahfi. Coba bayangkan, ini pemuda yang bertaruh dengan imannya, dari istana ke goa, dari kehidupan mewah tidak punya apa-apa, dari masa depan dunia yang cerah pilih masa depan akhirat. Ini pemuda. Pemuda kalau sudah punya keyakinan, pasti dia akan bertahan. Jadi jangan sampai ada pemuda kita yang melacurkan akidahnya. Bisa paham insya Allah? Itu baru cie baru. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, masa muda ini salah satu yang akan diadili di hadapan Allah. Jangan dianggap ini anak muda, biarkan saja, masa muda. Ini keliru ini. Kita ini sudah ada konsep-konsep yang mesti diluruskan. Rami tapian de anak muda, keliru tuh. Tapian kok apa? Tapian kok apa? Cuma mau tanya dulu ah. Assalamualaikum mau ceramah kolah kalian diletakkan orang. Nam putih atau salah. Tapi kok ada lah pada puam saja kok. Kopi-kopi pakai bulu sakit cek tanya lah. Ya nak. Kok ada pada puam saja. Kalau indah tu walau dah walau. Kok lah segar bagi orang luar biasa. Ya. Memang panen dalam kok kini lah penyakit orang banyak. Panen di dalam lah, panen di dalam kok tahan sini. Tunggu panen di dalam.
Malah tui ke bibi, malah tui ke muka tu. Ustaz mau dia minum tepi jalan, saya mau langsung ikut. Lupa mau tadi. Baik sidang jemaah yang dirahmati Allah, tidak tercabut tumit anak Adam hatta yus'ala an arba'in, sampai ditanya 4 perkara. Perkara yang pertama, an umrihi fima afna, umurnya untuk apa selama ini umurnya. Bagi pemuda, bagi ibu-ibu yang umurnya sudah habis 60 tahun, bapak-bapak 50 tahun, itu nanti akan diadili. An umrihi fima afna, barat tahun umur untuk baburu saja. Ya nak, ibu kau barat tahun umurnya untuk menonton sinetron saja. 2 jam seharinya Ustaz, bagunjiang sampai jam sehari. Sampai jam bagunjiang sehari 24 jam. Berarti seperbara tu 1/6. Bau umur 60 tahun, 10 tahun bagunjiang sekerajuannya. Doso gunjiang 10 tahun. Barek tu ringan. Itunya. Sidang jemaah dirahmati Allah, an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya. Mana masa mudanya tu? Sajak balik mangasenya. Oh, ternyata masa mudanya terjebak penyakit anak muda, penyakit masyarakat, pekat anak muda. Keranjang lalu, dia membuat piti apa-apa ibu-ibu. Cotan sebentar. Ada membuat piti tu tak? Piti kadang atau piti ketek? Tanya lihat, piti kadang atau piti ketek? Ha? Piti kadang atau piti ketek? Nak, dah jaleh jawab dah. Enak. Kalau lalu keranjang kau nak kau baca tu piti kadang atau piti ketek? Ayolah kacau. Cara mati sebentar. Piti-piti ketek saja tu. Maka masuk sarugo je piti ketek. Jangan masuk, jangan anggap awak masuk sarugo je piti ketek. Kalau ada patabok piti 100.000, nak jatuh 100.000, sepakat? Tahu dah sidang jemaah, jangan ada disko baru jalan kota. Sianan baifak malam ko nyokayo sudah tu. Allahumma a'ti mumsikan, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, lipat gandakan harta orang yang berinfak. Doa malaikat besok pagi. Hadis Sahih Bukhari. Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, lipat gandakan, kayakan orang yang berinfak. Doa kedua malaikat je besok pagi. Nah, tidak berinfak. Ada peti gadang, peti ketek itu hanya. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, bangkrutkanlah, hancurkanlah, musnahkanlah harta orang yang menahan infaknya. Batihnya pintu musaji ingin bansai bawa piti pulang, ingin kayu tinggal sekota jalan. Dan tu lah peti ketek tu bansai. Langsung pakai waktu tersalah. Ambo membaca hadis ini. Allah punah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ternyata masa muda diadili. An syababika fima ablah, masa mudamu untuk apa kau gunakan? Bagaimana aktivitas masa mudamu? Ternyata masa mudamu terjebak pekat, penyakit masyarakat. Kata Nabi apa sidang jemaah? Kaifa antum idza tagha nisaukum, bagaimana kalian nanti wanita kalian membandel, tidak mau patuh lagi.
Wa fasyaka sababukum, pemuda-pemuda kalian fasik. Fasik anak mudanya. Atu setidaknya ada 3 nan barek bana penyakit anak muda kini kok. Tu ni. Doleh sadorong sekali tiba. 3 nan paling barek. Apa sedang jemaah dirahmati Allah? Pemuda terjebak penyakit bermasalah LGBT. Ko banyak bana kini ko di Sumatera Barat ko. Ambo bingung bo jurang LGBT ko. Sagagah-gagah laki-laki, saburuk-buruk padusi, ancak je padusi di mata wale. Dinya indah. Bahaya penyakit LGBT ko. Dulu ibu-ibu ko camehnya jando sabalah. Tinggal di sabalah rumah jando. Sabok sajaklah jando ibu di sabalah, suaminya ko nyo minum kopi baca koran di luar di teras, menunggu ibu sabalah menyapu teras koran. Kini ndak lagi nanti cameh ni ibu-ibu kini ko suaminya naksir suami sabalah. Dah parah tu. Nah itu gampang kok. Sam hitam-hitam laki orang di sabalah, apa dia naksir? Punah sih bantuannya, kamu naksir. Kan gawat tu. Ada lo penelitian, bencong kau tak bisa diubek dah, Ustaz. Alah bawaan lahir kecil sia. Ambo mau ubek bencong kau 2 jam cegak dah mo. Kumpullah bencong setanah datar kalau ada. Ambo tu kamu be. 2 jam saja sidang jemaah. 2 jam. Baca Ustaz. Stadion dagiang sebungkah. Darah. Gulimang dagiang terjadi darah. Kabek di pinggang bencong tu. Lapeh najang paburu. Awak tunggu 2 jam. Mengakunya tu dah. Cegaknya dah. Cegaknya dah. 3 kali pagi cegak tu. Ya nah, jadi sedang jemaah dirahmat dah ada tu dah. Bencong bawaan lahir malah dong. Tangi anakku sama dak dah. Lahirnya tangi bencong ada. Ya nah. Tak ada akikah laki-laki, akikah padusi, ada akikah bencong. Dalam syariat tu yang diakui ada khunsa. Khunsa tu ya alarmnya 2. 2 alat vitalnya, mohon maaf. Nah mana lebih cenderung beko? Memang ada bukti fisik 2. Tak perasaan dah. Baru beko diputuskan. Kalau bukti fisiknya laki-laki, ya laki-laki. Dia aja laki-laki. Nah, jadi sedang jemaah rahmat ya Allah, nggak ada itu. Kok penyakit ini kok. Pertama tagak orang-orang kan kini banyak tuh yang badannya tagok-tagok, ya, inyo fitness tagok-tagok. Pas memanggil awak melambai tangannya, terkejut awak. Menceliknya tagak sana takut awak. Pas yang mengecek gali awak lain. Misi yo, tak misi awak lain. Di mouse tak tadi kau tanya. Ya nak, panjang awak dia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tahun 2001 ambo jadi petugas haji menjaga asrama Sulawesi. Tapi sebenarnya tak boleh sabit juga ada kode etik juga. Tiba bencong 3 orang kamu. Nyo mananyo pakaian ihramnya yang masa banako. Ambo calia inyo hitam jerawatnya selang tinju. Tidak ada bah takah je doh. Kadang awak bencong kau buat lo lah. Tak sil kau nak
hitam padek sini di bencong lo. Hanya menanyakan ihramnya kamu. Kece ambo, pai bakaco, aduh kaco dia di kamar mandi tu. Salaweh setinggi tagah, bakaco situ. Ah, cari akai ihram dan tepet. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini banyak sekali anak muda ini. Maka ini tugas KNPI luar biasa hebat ini. Dan luar biasa KNPI kita ini, kita minta KNPI lain juga mencontoh KNPI Tanah Datar ini, bermulai gerakan jadi masjid. Memulai gerakannya dari masjid dengan tabligh akbar, luar biasa ini. Itu pemuda tadi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pemuda kalau beriman ditambah kecerdasan, pasti itu. Pemuda kalau beriman ditambah kecerdasan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka penyakit anak muda yang kedua yang mesti diwaspadai adalah narkoba. Tahun 2005-an saya mewakili Majelis Ulama Sumatera Barat dengan BNN. Di situ dikatakan Sumatera Barat ranking 5 kasus narkoba pemuda dan anak sekolah. Saya bantah, tapi mereka punya data. Pasti awak tak ingin dah tu, dah suka dengan itu dah kita. Awak bantah itu. Malu kan? Tapi baca. Narkoba. Hebatnya kini di kampung-kampung yang marah. Mudah-mudahan Tanah Datar tidak seperti itu. Amin. Ya, luar biasa ini. Tapi untuk kewaspadaan harus kita kaji ini. SMP lah narkoba. Ada kasus di Sumatera Barat, salah satu kabupaten SD bikin pesta, mohon maaf, hubungan badan. Dahsyat. Jalan orang video kamu ustaz. Tak tahu ngecek lah deh. Tak tahu ngecek lah. Coba bayangkan itu. Kenapa generasi di tingkat SD itulah dirusak di SMP? Ada di satu kabupaten ada nama geng petarung. Geng petarung kok nyoba golok, nyoba senjata tajam, mau nyoba anu tuh gerigi motor, melintir di warung-warung, apa-apa biasalah orang di kampung awak duduk di warung, dah tahu masalah apa-apa, langsung dibacoknya tuh di kampung awak kan aja putih bang, dibacoknya patah darah tuh nyala ilai. Ternyata ada SMP, usia SMP gerombolan. Wah, masa depan lah. Maka KNPI ku potensinya harus kelola hebat-hebat. Support, harus support. Ya, jangan nanti. Tapi tentu yang tadi itu, yang program dari masjid ke masjid. Jangan beko kok adolo nang programnya dari warung kawak, dari kafe ke kafe panjang lo ada lo. Proposalnya masuk ke sawanta ke waktu babu. Kan kacau ada. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana generasi muda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu dengan Abu Bakar, itu gerakan Islam ini gerakan anak muda. Tahu tak bapak-bapak, Islam dan ado dia wakini kok. Islam gerakan anak muda. Karena Nabi itu diangkat umur 40 tahun sebaya dengan Abu Bakar. Abu Bakar 40 tahun itulah yang senior. Kemudian Umar di bawah mereka, Utsman di bawah mereka, Ali remaja di bawah mereka semuanya. Yang paling tua itu Abu Bakar dan Rasulullah di usia 40 tahun. Anak muda kok batenya 40 tahun. 40 tahun. Lima ustaz tahu. Ambo dulu salah seorang penasihat
di Abim Malaysia. 10 hari setiap bulan namun di Malaysia bersama Abim angkatan belia. Ternyata dipecah organisasi Abim jadi Wahdah. Wahdah itu yang sampai 10 tahun tidak bisa jadi belia lagi. Sampai 10 tahun jadi Wahdah. Berarti itu mantan Abim, termasuk Anwar Ibrahim, ketua Abim lama. Jadi di situ mau tahu batin itu sampai 10 tahun. Nah, sidang jemaah rahmat Allah, Rasulullah yang dibawa itu anak muda semua. Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah jadi duta umat Islam di usia 30 tahun lebih. Dialah yang membuka dakwah di Madinah sampai Madinah menjadi kota hijrah. Sidang jemaah rahmati Allah, apa kata Rasulullah? A'lamun nas bil halal wal haram, manusia yang paling tahu tentang halal dan haram Muaz bin Jabal. Muaz. Berapa usia Muaz ketika itu? 20 tahun. 20 tahun umur Muaz, itulah disebut dan Nabi orang nan paling tahu tentang halal dan haram. Berarti anak muda tadi, anak muda di zaman Nabi 20 tahun inyolah paham halal haram, diutus jadi duta ke Yaman, bawa dakwah ke Yaman di usia muda. Jadi sidangnya malu awak ke diri awak kalau lah 60 baru-baru mananyuan musaji baru ala batungke baru kamu saji kok penyakit ini kok diantaranya tobek je siso umur, ibadah jo siso wakatu, infak jo siso piti, tobek jo siso umur. Alah kamu saji apa kini apa? Ya Ustaz, awak kanlah pensiun, kamang awak lai. Kamang awak lai rupanya. Awak cibola kopi kalek juga. Aku kalau ambo kopi kalek tu jangan kalek, jangan takut-takut. Mana? Kopi rundo. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka di zaman Nabi itu Muaz 20 tahun sudah pahal halal haram. Berarti apa itu? Berarti pemudanya lahir dari madrasah masjid. Ilmu agamanya mumpuni. Sa'id bin Muaz, seorang pemuda Ansor meninggal dunia, salah satu dari 4 pelopor Islam di Madinah. Dia ketika meninggal turun bergoncang aras, kata Nabi, turun 70.000 malaikat menggiring jenazahnya, 70.000 malaikat. Anak muda yang meninggal dunia digiring jenazahnya oleh 70.000 malaikat, bergoncang aras. Sampai Nabi mengatakan, kalaulah ada manusia yang selamat dari himpitan kubur, maka orangnya adalah Sa'ad bin Muaz. Artinya apa? Setingkat Sa'ad bin Muaz yang goncang arus dengan kematiannya, turun malaikat 70.000 malaikat, tetap dihimpit oleh kubur. Dahsyatnya azab kubur. Anak muda yang dikagumi di dunia dan di langit. Kok prestasi anak muda di zaman Nabi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pemuda di zaman sahabat
Tahu bapak-bapak Yazid bin Muawiyah? Sahabat kecil seumur Hasan Hussein. Orang mengingat Yazid itu karena dia bertentangan dengan Hussein saja. Tapi Yazid bin Muawiyah di zaman pemerintahan bapaknya Muawiyah diangkat jadi wakil jenderal memimpin pasukan untuk memerangi Konstantinopel di usia 14 tahun. Satu riwayat 17 tahun. Kita ambil yang 17 tahun. Di usia 17 tahun dipimpin oleh sahabat yang paling tua Abu Ayyub Al-Ansari, wakilnya paling muda Yazid bin Muawiyah 17 tahun. 17 tahun lanyoago galeh orang di Konstantinopel. Muda itu anak muda dulu. Islam yang awak pakai kok Islam gerakan anak muda kok. Sejak zaman Nabi itu gerakan Islam ini gerakan anak muda. Sidang jemaah apa yang terjadi? Kolaborasi anak muda dengan orang tua. Anak muda di sini nampak, anak muda tidak boleh meremehkan orang tua. Orang tua harus pandai hikmah terhadap anak muda. Yang paling tua Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 tahun, wakilnya 14 tahun atau 17 tahun. Orang tua penuh dengan hikmah, anak muda penuh dengan semangat. Ini harus ini. Maka orang Minang menyebut apa? Bajalan banan tua. Betul? Bajalan. Tapi kalau tua, semangat tetap harus muda apa-apa. Ya nak? Harus semangat muda. Tadi Pak Wabub 30 berapa Pak Wabub? 38. Ambo Ustaz Alimin kau lah 50 lah. Ya Pak Dokter? 50 lah. Semangat ambo muda. Walaupun 50 lah. Semangat ambo muda. Mencari anak muda kini masih ada semangat ambo tu saya. Cuman masalah tiba mereka. Itu makanya. Naninda amah tua apa? Salero. Betul? Amah salero ke tua? Salero kan amah tua. Sabalun carito Abu Ayyub Al-Ansari tua je muda. Semangat perang, ambo carito salero dulu. Salero tua je muda dulu. Dulu ada orang kisah kon tak terjadi tak indah dah tahu lombo dah. Tiba cerita ke dia mo. Ya nak, anak muda pai barale. Ketika tu hidangan Perancis. Kalau hidangan Perancis kau sekali ambil bertambah awak segan. Banyak nama ambil orang sabalah awak mencari awak. Kan kau penyakit hidangan Perancis kau tak? Lah dia ambilnya kejap nak muda kau nak kanyang dia kau. Dicari lah sampai duduk mana mantap. Sada orang kurisi cie-cie saja. Adalah orang tua, nama orang tua tu dia hormati orang. Ini duduk di meja cie. Baidangan makanan te meja. Nya surang saya duduknya. Dicari ada nama muda kau. Di sekolah ya. Ada lo kurisi bala cie tu. So akrabnya kapak tua kau. Akak ciluah main lo. Ya nak, ba mau tiah pada apa kau hitam. Ba mau tiah ya, lah. Kanak-kanak awak je kau iya mah, mau lupa mau tiah ya. Kalah. Semua mau tiah ya. Lah kan. Pak tua kau lah dulu makan. Nyo baru makan kau, pak tua sudah. Kecik dan muda kau hidangan kau lah tinggal memilih sembuhnya deh kau. Ba kau mau tiah nak banyak nak nu kau. Ya tadi tu lah. Awak tua kau tu lah. Dipilihnya lah cancang daging. Lah mulai diambil dengan muda kau dimakan, dipatut dia dan tua kau. Dipatut dia dan tua kau. Manggu-anggu ya. Nan muda kau mulai risih kau dipatut ya awak kau. Ba mau tiang. Iyo kalau awak muda kau salero bisa lapeh. Tu, bang dia. Ambo lah tu kami lah tu kau payah.
salero lain tapi gigi nak talok lain. Tuh cuba tadi kan lambo cibo-cibo tu lambo kunyah-kunyah nak talok mau tu pelatan balik. Ayo dah basbak sa salero nak salero apa tu itu juga salero anak muda itu juga. Cuma apa persoalannya? Nan muda kau nak batanyo kanan tu mangkonyo. Bajalan mana tua kau? Dan tua kau pahit sampai batanyo, pulang sampai itu masalahnya. Ya nak, beko nak tahu awak. Kaman cari jodoh tanya ke ayah awak dulu, kurang ayah. Beko tak jadi cuma dicari orang Batak. Ko ya ha, carilah kawin isteri lain. Ko ya ha, nak dia tu diang dia tu. Kau celai, tu adik juga tu. Satu dicarinya padusi di sekitar komplek itu, adiknya juga baru. Padiknya. Tu ada cik nangka tujuan atau di belakang minimarket. Tu adik juga tu. Tu mengadulah ke injual. Panik mau nak kawin lemak. Batu. Sadu nambo cari siapa tu adik awak je cunya. Tu adik awak je tu. Aku di belakang minimarket ke tujuan. Adik awak je keciknya. Kecik sia kecik amak. Kecaya tu ketujuh dia yo kawin lah nyo ndak boleh ada tu dia kawin selah batu wa angko dan itu inyo tu ndak ayah no. Kalau itu anak inyo nan wa angko ndak anak inyo no, paham tak? Inyo ndak ayah tu do ndak saya do sabo itu anak inyo nan niko ndak lo ayah no. Saya awak mak je, tak perlu orang tahu dah. Para dua awak tanya dah. Itu sudah jemaah rahmat. Itu dia karena hari hujan katanya. Mau mencari apa-apa ibu bola mulai muak tadi. Baik sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Abu Ayyub Al-Ansari ketika itu dia mulai perperangan awal terluka parah. Hikmahnya orang tua. Kecek luka parah dijanguklah dia Yazid bin Muawiyah. Hai Abu Ayyub, bagaimana kondisimu? Apa yang bisa kami lakukan? Kata beliau dua perkara. Apa itu? Pertama, sampaikan salamku kepada semua pasukan. Oke. Kedua, kalau aku meninggal dunia, kau bawa jenazahku sejauh mungkin yang bisa kau terobos ke dalam wilayah Konstantinopel. Baret, bawa jenazahku sejauh mungkin yang bisa kau terobos ke jantung Konstantinopel. Meninggal ya. Maka wasiat sahabat Nabi kok. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari kok? Dia sahabat Nabi yang ketika Nabi hijrah ke Madinah, rumahnya nan pertama dinaiki Nabi. Di rumahnya Nabi nginap. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari kok. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka oleh Yazid berunding dengan pasukan yang senior, tokoh-tokoh yang senior. Maka ketika itu dipimpin pasukan, dinaikkan ke atas kuda jenazah Abu Ayyub Al-Ansari, diterobos Konstantinopel sejauh yang dia bisa, masuk ke Konstantinopel, langsung dikuburkan jenazah Abu Ayyub. Jenazah terkubur, orang Romawi turun semua, termasuk kaisarnya Heraklius. Kata Heraklius, siapa kau? Saya Yazid bin Muawiyah. Siapa ini yang kau kuburkan? Ini sahabat Nabi kami, sahabat Rasulullah SAW, Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa kau kuburkan di wilayah kekuasaanku? Ini wasiat dia, permintaan dia agar dikuburkan di sini. Keluarkan lagi jenazahnya. Keluarkan jenazahnya, aku lemparkan ke serigala-serigala banyak itu. Dari bangkit Yazid, seorang anak muda di usia 17 tahun. Apa katanya? Saya Yazid bin Muawiyah
bersumpah, kalian dengarkan, kalau ada di antara kalian yang mendekati kuburannya, menggali jenazahnya, tidak kutemui kaum Nasrani di Jazirah Arab, melainkan kupenggal semua leher mereka. Saya Yazid bin Muawiyah. Itu anak muda, luar biasa, goyang seluruh biarawan, pendeta-pendeta di sebelah kaisar mulai kaget dan mendekati kaisar, berbisik ke kaisar, ini berbahaya ancamannya, dia ini anak khalifah kaum muslimin, ini nanti jamaah kita di sana terancam, izinkan sajalah. Singkat cerita, diizinkan. Terkuburlah Abu Ayyub Al-Ansari di situ. Mereka kembali, musim berganti, muncul zaman Muhammad Al-Fatih, anak muda berikutnya. Anak muda berikutnya, Sultan Murad ayahnya, sudah seringkali memerangi Konstantinopel, tidak pernah menaklukkannya. Tetapi ayahnya ditakuti oleh Romawi. Setiap dia memandikan Muhammad Al-Fatih, apa hikmah keputusan Abu Ayyub Al-Ansari? Orang tua matang dengan hikmah, supaya anak muda paham. Jangan remehkan orang tua. Apa-apa kayak kumahan kajaleh nyokok aja seperti itu. Ya nak. Orang tua ini penuh hikmah. Apa sebenarnya hikmah yang tersimpan diminta oleh Abu Ayyub Al-Ansari? Dia terkubur di situ. Maka ketika Muhammad Al-Fatih dimandikan, sang ayah Sultan Murad berkata, anakku Muhammad, kau lihat ke seberang sana, di balik sungai sana, itu wilayah Konstantinopel. Di situ terkubur seorang sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Di tempat yang tidak ada suara azan, di tempat tidak ada orang yang akan mendoakannya. Kau bebaskan dia nak, demi kehormatan sahabat Nabi. Kau taklukkan wilayah itu nak. Nabi sudah bersabda, la tuftahanna Konstantiniyah, akan ditaklukkan Konstantinopel. Fanyamal amir amiruha, sebaik-baik jenderal yang menaklukkannya. Wa ni'mal jaisuha, sebaik tentara yang menaklukkannya. Kaulah orangnya. Setiap pagi dipesan, bebaskan Abu Ayyub Al-Ansari. Ternyata Abu Ayyub Al-Ansari membuat bom waktu untuk Konstantinopel. Di usia tua dia tidak akan menaklukkannya, tapi keberadaannya di sana menjadi energi untuk umat Islam. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah diserahkan ke gurunya, diberikan selalu pesan yang sama, kau nak sebaik jenderal yang akan membebaskan Konstantinopel. Sang ayah Sultan Murad, pertama dia, kalau orang lain, ini penting juga nih secara politik, kalau pemimpin yang lain anaknya diangkat jadi khalifah pengganti kalau ayah sudah meninggal. Tapi Sultan Murad tidak. Masa transisi itu ketika dia masih hidup, dia mundur jadi khalifah, diangkatnya anaknya jadi khalifah di usia belia. Ternyata terasa berat jadi khalifah, tertanam kembali, aku harus belajar. Ternyata jadi khalifah tidak mudah. Dia melakukan safar, dia balik, minta ayahnya mendampingi. Maka ketika itu diangkatnya ayahnya jadi PLT, dia belajar lagi. Ini penting, pendidikan politik seperti ini. Sidang jemaah yang dirahmati, balik dia. Ketika itu balik, ternyata baru tahu Muhammad Al-Fatih bahwasanya ayahnya sangat ditakuti oleh Konstantinopel, Romawi, Kristiani.
Maka ketika itu, bagaimana caranya orang meremehkan Sultan Murad sudah mundur, sudah uzur, jangan khawatir. Itu laporan mata-mata kepada dia. Maka ditulis sebuah perintah. Ayah yang memimpin pasukan, kau yang khalifah, ini perintah khalifah. Apa jawabannya? Sami'na wa ata'na. Jadi kalau sudah diberikan wewenang yang syar'i, walaupun muda, harus ditaati. Seorang ayah Sultan Murad ketika diperintahkan atas dasar perintah khalifah oleh Muhammad Al-Fatih, dipimpinnya pasukan di usia tua. Baitu Jawa Kabupaten Jawa Awak. Ya, ikut arahan mereka, karena mereka sungguh-sungguh mengambil keputusan karena ada bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah, terbunuh Sultan Murad, tapi itu adalah pelajaran terakhir bagi anaknya. Didampingi ayahnya menata strategi perang, ayahnya meninggal, dia paham begini ayahku buat, maka dilanjutkan perangnya. Tumbang Konstantinopel, dikuasai Turki wilayahnya sekarang. Maka itulah wilayah yang dipimpin oleh Erdogan, Konstantinopel, yang di situ ada makam sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Kolaborasi tua dan muda. Jadi bajalan ko banan tua. Jangan sampai anak muda kau menapuk dado lo ke orang tua. Tak mungkin orang tua menapuk dado batu hanya bekau. Ya, sudah paham anak muda? Bangkit. Coba tuh bayangkan, Yazid di umur 17 tahun sudah menerobos Konstantinopel, berhasil menguburkan sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari di Konstantinopel, Istanbul. Sidang jemaah, tahu Anda Muhammad Al-Qasim? Muhammad Al-Qasim ponakan Hajjaj. Di awal pemerintahan Bani Umayyah, seorang anak muda di usia 17 tahun jadi jenderal perang, membebaskan tawanan kaum muslimin di India. Pasukan Islam ditawan di India, maka diangkatlah Muhammad Al-Qasim memimpin delegasi perangnya. Dibebaskannya. Setelah dibebaskannya, dia minta kepada khalifah untuk meneruskan memerangi seluruh India, menaklukkan India. Maka semenjak itu Muhammad Al-Qasim tidak pulang. Berpuluhan kerajaan India ditaklukkannya mulai di usia 17 tahun. Kemudian seluruh wilayah India berada di bawah tangan Muhammad Al-Qasim. 17 tahun. Muhammad Al-Fatih 20 tahun. Anak muda. Penting sidang jemaah. Jangan anak muda galau di Facebook, ditinggal pacarnya kagak tahu diri. Ambo ada kawan di Padang, di warung tuhnya di situ loh, tapi ambo ndak kenal mana jenang seorang loh, tatonya banyak. Kira lama dakeknya, mau lihat tato nama cewek kok. Mantannya karena ada yang tato sebanyak kok, ditinggal cewek menangihan gitu. Ndak iko nak muda gitu. Kalau salah urus loh. Enak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, penakluk Rusia Jenderal Rabi'ah 30 tahun berjuang tidak pulang-pulang. Anak muda. Sampai dia ketika berada di Sungai Jihun, katanya kepada Farruh, pendampingnya, asistennya, Farruh, dia punya budak yang paling setia, Farruh nama. Farruh, aku bernazar kalau kita tembus
menyeberang ke Sungai Jihun ini, kita dapat wilayah di balik Sungai Jihun, kau aku merdekakan. Padahal nak pulang awak dulu ke Madinah, ini tak pulang. Akhirnya dia kuasai wilayah itu, dimerdekakannya Farrukh. Farrukh waktu itu 30 tahun balik menikah di Madinah. Dia adalah budak yang dimerdekakan, menikah di Madinah, pergi jihad lagi, istrinya ditinggal dalam hamil 30 tahun, dia balik lagi. Ternyata isu anaknya dia tidak kenal, kalau punya anak, tidak tahu punya anak. Setelah itu hampir berkelahi di rumahnya, ternyata itu anaknya. Ternyata pagi-pagi dia pergi sholat ke Masjid Nabawi, majelis ulama besar, pengajian, ada ulama hebat, ulama muda. Siapa itu? Rupanya namanya Rabi'atul Ra'i. Siapa dia? Bin Farrukh, guru Imam Malik. Guru Imam Malik. Sidang jemaah anak muda. Mulailah anak muda, ya nak, wilayah awak tanah datar. Kalau Muhammad Al-Qasim dicaliaknya pula apa wilayah Jazirah India, saya harus taklukkan India ini. Saya tanamkan tauhid di India ini. Ditaklukkannya India. Awak ko tanah datar, bertekad dia tiawak. Tanah datar mesti menjadi baldatun thayyibatun. Tak bisa maju seorang, maju pakai apa? Organisasi, berlembaga. Tak bisa maju bersama-sama. Harus baca Ustaz, mulai gerakan kau. Data masjid setanah datar kau. Safari di masjid setanah datar kau. Cari anak muda musajid menjalin dulu. Mana? Kumpul anak muda musajid setanah datar kau dulu. Harus model itu. Baretong, jo paretongan maju. Ya nak, banyak kok hebat-hebat anak muda. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Islam ini bangkit dengan kebangkitan anak muda. Sumpah Pemuda. Nanjalai bana. Dua tokoh menonjol Sumpah Pemuda itu Sumatera Barat. Muhammad Yamin, deklarator Sumpah Pemuda itu Muhammad Yamin. Kenapa? Karena Sumpah Pemuda itu diantaranya ketua-ketua Jong Islamit Bond. Sumatera Barat, Jong Islamit Bondnya Muhammad Yamin. Siapa Muhammad Yamin? Deklarator Sumpah Pemuda yang merumuskan Pancasila. Jadi yang Pancasila itu Muhammad Yamin, bukan Soekarno itu ketika tapi yang merumuskan Pancasila yang pertama itu Muhammad Yamin. Calik lah balik. Kalau Soekarno dibawa ke terakhirnya ketua, kalau Muhammad Yamin dia ketuanan. Sidang jemaah Muhammad Yamin tidak ada Trisila. Ya nak, apa dulu Trisila pakai? Di peras lo lihat. Jadi Eka Sila lah. Di peras lihat silahkan lah. Silahkan bakat tuang. Ya nak. Aneh lo, inyo lo, orang-orang itu lo yang badan apa Pancasila namanya? Aneh, awakku bahas benar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah itu Muhammad Yamin, putra Sumatera Barat Sawalunto. Siapa lagi? Anak Haji Agus Salim, perempuan. Anak Haji Agus Salim inilah orang yang pertama melakukan Indonesia Raya itu W.R. Supratman, penulis yang melakukannya. Tapi setelah dilakukan, dimintalah anak Agus Salim ini untuk melakukannya kembali, melakukan Indonesia Raya. Dua, satu laki-laki, satu perempuan. Tokoh-tokoh utamanya Sumpah Pemuda itu.
Jadi sedang jemaah dirahmati Allah, maka tokohnya mayoritasnya muslim, pemuda-pemuda Islam. Jadi hamba Allah yang dirahmati Allah, itu hebatnya pemuda Islam kok. Aba acar lain, lain. Carito prestasi tadi itu di zaman awak, kau bisa nak. Ya nak, kau nak muda balik cip taruh Ya nak, balik ke penyakit anak muda. Tadi apa yang pertama? LGBT. Kalau ada kau capek ubek kau, lapen anjing di belakang. Dan kedua, narkoba. Narkoba sedang dahsyat. Hukuman kedua kau barek. Kalau LGBT itu hukumannya sidang jemaah diangkat tinggi-tinggi, dijatuhan, ditimpuk je betul. Pijakan ulama kasus azab Allah terhadap Nabi Lut, kaum Lut, maaf. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang ketiga penyakit anak muda ini, yang paling barek itu gagal paham. Utak penyabang. Awak ingin hatinya penyabang, utak tarang. Kau nak utaknya penyabang. Dah 10 kali diajar, indah je dapat sabar je dulu lain. Ya nak, kalau kagamo penyabang utaknya. Kalau ka judi, tarang utaknya. Kadang-kadang raja judi itu nak pandai tulis baca dah. Kena nyaran doa. Kawan, judi. Penyakit nak muda. Padahal itu ditanya Allah an sababi fima abla. Masa mudamu. Masa muda dia berkiprah warnanya. Hebat anak muda dulu. Setelah perang Uhud, seorang bunda janda mencari-cari jenazah. Wahai bunda, cari siapa? Aku cari anak mudaku, cari remajaku, anakku. Dia ikut jihad bersama Rasulullah. Dicari, dapat ikut anak bunda. Iya, diangkat, menonjol batu di paru, menonjol di paru. Diraba dia para sahabat. Apa kok? Batu di kabel di parunya. Kenapa diikatkan batu ini bunda? Kami kolah 3 hari nak makan. Tadanga seruan jihad Rasulullah. Nyugim birabana ikut ingin syahid. Jadi sidang jemaah tidak makan pun anak muda zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap dia menjadi tumbal untuk agama ini. Kau lahirlah anak muda dan model-model itu balik di zaman awak. Wah, cukup perlu banyak. Hebat negari itu. Hebat. Insyaallah, amin. Hamba Allah yang dirahmat. Baca langkahnya lain. Nan pertama, ibu-ibu kalau ingin anaknya modern tadi itu, langkah pertama kalau inyo di usia bayi apa namanya kanak-kanak, masuk anu tahfiz. Jangan ibu-ibu apa-apa sangko tahfiz ko sekedar menghafal Quran, tetapi melatih prinsip-prinsip kecerdasan pada anak. Meningkatkan EQ anak. Anak kalaulah pernah menghafal Quran akan mudah satu pelajaran diapanya. Sebab tahu apa-apa ibu-ibu, satu-satunya kitab di dunia, tulisan di dunia yang tertulis di kertas, yang dihafal tulisannya dengan tanda koma, tanda panjang pendeknya dan titiknya, dan wajib disiplin dengan tanda bacanya, yaitu Al-Quran. Ada orang baca koran sesuai je titik koma. Apa artinya koran? Coba cari tahu koran kok. Kesimpulan saya lah Ustaz.
bisa enggak imam sudah baca Al-Fatihah kesimpulan? Bisa? Boleh dong. Dibaca disiplin, menghafal dihafal dengan titik komanya. Kalau nanti dia belajar konsep menghafal Quran dibawa ke menghafal pelajaran, itu setengah dinyo energi itunya. Ringan dinyo tuh. Jadi baca rohnya Ustaz supaya anak awak kau jadi kamu kok masukan tahfiz menghafal Quran. Itulah wajib gini tuh mah. Ya nah, sapareman-pareman awak, ambo bingung, banda tahfiz nak, dah ada nang Kemantan do ya, Ustad, ada Kemantan. Rupanya, mohon maaf kok, nyok ado taranak paburu kok, taranak paburu kok paita ciri si nyontan kok. Ya nak. Paita ciri si nyontan kok. Naniko pai tahfiz? Nah, bukan kalau cari tuah baburu tu, beko Ustad alimin lo namanya itu. Hukum baburu boleh. Boleh hukum baburu, tapi jangan salah buru. Nah, baburu babi boleh, baburu baby nak boleh. Ya seketek tu. Baburu babi boleh, baburu baby satu. Ditanya orang bu ketika TVRI dulu, Ustaz, masalah penyakit gilo anjing Ustaz. Penyakit kedua, penyakit anjing gilo Ustaz. Boleh tak anjing gilo dibunuh? Kecik ambo harus jalan-jalan. Penyakit kedua, anjing gilo cek, gilo anjing cek. Kalau anjing gilo, anjingnya kan apa masalah? Kalau gilo anjing, sebenarnya ada masalah, tapi ada kaedahnya, jangan berlebihan. Di dunia kok kalau lai selesai hak dan kewajiban, hak anjing ya hak anjing. Jangan lebih-lebihan lo. Nah, hak orang rumah lo. Nan jalai mana anjing tuh kalau mazhab Syafi'i bulunya tuh najis. Tuh najis mughalazah. Bayi barangke pagi pulang maghrib, sholatnya baku. Adonya mambok pakai sholat. Kok lain yang pakai sholat, tuh harus teliti itu. Sabok bulu anjing tadi kok. Tinggal salai bulu anjing itu di badan. Kalau lain tekarajon tuh kerajon lah. Sudah sholat kepada doa jaleh lihat. Aku buru lu lihat. Enak. Nampaknya masalah aku kan kelebihan. Sehingga ibu membanggakan anjing selain orang rumah lah pandai apa pada tak pernah dibanggakan no. Anjing ini banggaan terus. Itu kan oknum ya nah. Tetapi sidang jemaah yang dirahmati Allah itu nanti pahalanya dikurangi 2 qiraat sehari. Barat? Itu kan opposite-nya. Kalau Malik lain lagi ya. Hamba Allah yang dirahmati Allah, langkah pertama bagaimana? Tahfiz. Langkah kedua seperti yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, akidah anak awak kau duduan. Dicarinya guru agamanya. Baraja sekolah SD, aku guru sampai baraja. Adolah beko sore pesantrennya. Harus, itu wajib. Itu wajib tuh. Sidang jemaah menanamkan agama ke anakku hukumnya wajib. Jadi sangko kok inyo nanti kan jadi ustad, nah itu cerita roh kok wajib. Sampai nanti dia biarkan jadi dokter tapi dia tahu agamanya. Muslim yang jadi dokter, soleh yang jadi dokter. Terus lanjut.
Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka hal itu yang jelas sekali anak muda yang terbaik itu qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terpaut dengan masjid. Jadi langkah KNPI hebat. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Cari yang hatinya tertanam di masjid. Hatinya ada Al-Quran, hatinya bergetar mendengar azan, kemudian dia selalu menjaga sholat. Itu modal. Sabalun anak bayi marantau, itu dudukan dulu. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Maka ibu-ibu tadi sarankan kalau cari menantu ke Jawabu di masjid. Tapi orang di musajid ke wanse-wanse banyak ustaz ya, kenapa banyak? Mana? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, salah ibu-ibu. Kini dunia kolah berbeda. Justru kini ko yang sukses usaha itu orang soleh. Yang sukses usaha hari ini orang soleh. Yang selamat hari ini orang soleh. Pengusaha dari Bandung, tak minta kamu ustaz tolong carikan ambo istri. Perusahaannya 2 tuh, istri ustaz dan hafal Quran. Ambo dek sibuk-sibuk lah 2 tahun lupa mau ala cari surang lain. Cari orang soleha. Siapapun orang kini kok pasti ingin suaminya soleh, betul? Yang padusi apa yang laki-laki ingin istrinya soleha. Satu orang model itu gini kok. Jadi sudah rahmati Allah, jangan MC lo masuk pemuda masjid merasa rendah diri, tidak keren, salah tuh. Justru kini kok yang keren itu pemuda masjid. Nyo gagah ganteng, ya nak. Kiro sase imam, nyo sambung bacaan tuh. Ya nak. Jadi kalau awak menjual gale di kampung, awak pulang di rantau, bisian ke imam tuh, ayat kesakian tuh kau sasek di. Zaman kini kan banyak caranya. Ya nak, saya guru bahasa Inggrisnya bapak ini. Ya nak, dia pintar bahasa Inggris, kan ada banyak kan caranya. Rupa pas bahasa Inggris apa? 2 tahun kita padanya. Nah, sidang jemaah hamba Allah yang dirahmati Allah itu luar biasa, sehingga lahir orang-orang hebat, generasi hebat. Umar bin Khattab di akhir zaman, Abu Bakar di akhir zaman, Ali bin Abi Thalib di akhir zaman, Utsman bin Affan di akhir zaman. Apakah kesolehan ini kita di masjid, kita ini nanti tidak sukses secara dunia? Salah. Tahu enggak ibu-ibu, 5 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu triliuner orangnya. Siapa? Abdurrahman bin Auf meninggalkan harta 5,2 triliun. Bapak nyebut miliarder itu triliuner ya. Ya nak, Zubair bin Awam 3,5 triliun. Utsman bin Affan 2,5 triliun. Sa'ad bin Abi Waqqas, 5 orang mereka itu orang-orang kaya raya, orang yang tidak pernah absen berperang bersama Rasulullah, dan dia adalah orang-orang dekat Rasulullah. Itu baru hebat, sukses dunia dan akhirat. Nah itu mudah-mudahanlah generasi awak generasi yang sukses dunia dan akhirat. Maka sidang jemaah, bagaimana pemuda-pemuda kita terpaut hatinya di musajid, itu perlu juga manajemen musajid. Betul. Jadi musajid sawalah rumahmu di kampungmu, nan jadi imam ko lah kayak kulit suaranya. Gigilah tinggal tangga-tangga lo. Kira-kira bahasa lero ndak orang kamu saja.
Alhamdulillahirabbil alamin. Manajemen musaji lo lain. Ya nak. Tadi kan kajinya rancak tapian dek nan mudo. Nan sawananya rancak musaji, rami musaji dek nan mudo lain. Dirubah lain. Jan rami tapian, itulah salah. Rami musaji dek tuhnya. Tahu Papa, alhamdulillah kami mengelola sebuah masjid di Padang, Masjid Mujahidin. Biaya operasionalnya sebulan itu 70 juta. Carian dek musaji sehari-hari. Anak-anak muda saya 5 orang ngurus. Anak muda saya 5 orang ngurus. 70 juta biaya musaji itu sebulan. Teratasi. Ya nak, datang orang jauh-jauh. Rindu orang kamu saji itu ndaknya. Mode suara-suara ambo, kau nak saja di imam sih kau dah. Suara ambo lah kayak kulit. Ya nak, makin dinaikkan katanya paru-paru tuidang lagi. Itu kan bayu tu. Maka ambo ceramah sebenarnya punya. Jadi imam tak tahu lah. Amba tirang dia. Orang nemu Allah sih mungkin murtad sama dia. Ya, mudah-mudahan tidak. Maka sidang jemaah perlu manajemen masjid. Beko kerahkan tukang sosialisasi aja. Hamba Allah yang dirahmati Allah, maka alhamdulillah masjid dengan pemuda itu kekuatan umat sebagai penutup, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau musaji dikelola ada anak muda, kebangkitan Indonesia ko solusinya menurut ambo memang anak muda dan masjid. Tahu ibu-ibu, acok mau sampai semenjak ambo diundang ke Medan oleh Dewan Masjid, presentasi Dewan Masjid. Jumlah musaji di Indonesia ku 900.000 musaji. Kalau setiap Jumat bayu 100.000 cik musaji. Satu masjid 100.000 11 Jumat, barek atau ringan? Barek apa ringan? Ringan cik musaji. Alun masuk surau ujung musola kok. Jumlah surau lebih banyak atau surau musola lebih banyak pada musaji. Sabo ada kampung kau musaji cie suraunya sampai. Kau baru musaji 900.000 musaji kali 100.000 berapa pitihnya? 90 miliar. Culang balik mengalian. 900.000, 100.000 kali 900.000. 100.000 musaji barang.